Kain kop. Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di doanya kepada ketua kelas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka warzaqna manasina ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, dengan doa yang kita bacakan tadi, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin. Amin. Sebelum itu kita membaca Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah kepada ketua kelas. Dimulai membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi dengan bacaan Al-Quran tadi, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kemudian alhamdulillah, jadi semuanya anak-anak kita semuanya, rapi semuanya, dan mudah-mudahan bisa mencerna ilmu dari guru. Kemudian kita semuanya sehat walafiat. Jadi anak-anak semuanya, kita sebelum belajar kita absen dulu. Jadi siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Oke. Jadi kita kemarin apa pelajaran kita? Asmaul Husna berapa jumlahnya semuanya? Apa artinya? Oke. Jadi sekarang kita belajar tentang yaitu pentingnya kejujuran. Oke. Ada video tentang kejujuran. Nah, jadi semua kita bersama-sama menyimaknya dan isi daripada kandungan video ini sebagai pembelajaran kita. Jadi dari situ kita simpulkan nanti dan mendapatkan ilmu daripada ilmu belajar kita ini. Kita sampai harus beruntung sebaik-baik abad zaman adalah masa dulu. Sebenarnya yang guna satu abad sebenarnya yang guna bagi sisa. Bahwa ada seorang dari kalangan salaf berkata, aku tunduk dibiasakan dididik untuk jujur. Dia pergi dari kota Makkah menuju Baghdad. Makkah di Saudi Arabia sekarang, Baghdad, Irak. Lalu kemudian ibuku memberi bekal 40 dinar untuk kaum
perampok. Memang ingin bohong. Iya, benar. Mana? Ini Pak Guru. Kenapa kamu berkata jujur? Aku berkata jujur karena ibuku berpesan, nanti siapapun yang bertanya, katakan Pak Guru. Jujuran seorang orang. Betapa kejujurannya itu. Lalu kemudian dia merobek bajunya. Engkau yang takut kepada ibu, maka kau berkata jujur, aku tidak takut kepada penciptaku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan aku. Maka dia bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian anggota-anggota geng perampok itu berkata, wahai ketua kami, dulu kan merampok karena engkau, dan itu membuat orang tidak percaya bahwa engkau jujur. Siapa yang membuat kepala perampok tidak percaya? Allah. Misalnya kedua, dia datang sekali lagi hanya untuk menjemput hidayah dari kejujuran. Masalah kalau dia rusak, masalah dia sedang untuk yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Somad ini sangat menambah keilmuan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, dari tentang ada hikmah perilaku jujur. Kemudian diketahui dan diperoleh nilai dan perilaku mulia. Ada jujur dalam niat, jujur dalam lisan, jujur dalam perbuatan. Ada 3 pembagian. Yang pertama apa? Jujur dalam niat. Dalam niat kita sudah harus ada jujur. Kemudian jujur dalam lisan. Ketiga jujur dalam. Kalau sudah niat kita jujur, maka lisan kita jujur. Kalau sudah lisan jujur, maka perbuatan jujur. Ini ada kaitannya. Ada kaitannya antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau kita niat kita enggak jujur, maka lisan kita enggak berbohong. Kalau lisan berbohong, maka perbuatan kita pun berbohong. Jujur. Apa itu jujur? Suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Nah, ini yang disebut dengan definisi jujur. Kata jujur, nah, itu jujur itu dalam bahasa Arab apa itu? Sidik. Apa arti sidik? Sidik artinya benar. Atau nyata, benar, nyata, atau berkata benar. Itu namanya jujur atau sidik. Atau lawan kata sidik itu adalah dusta. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kazbu. Ini al-kazbu. Arti al-kazbu apa? Berbohong atau berdusta. Ya. Secara istilah, jujur itu ada beberapa makna, ada 4 makna. Kalau jujur secara bahasa, yaitu kalau sidik, makna jujur yaitu sidik dalam bahasa Arab. Kalau makna secara istilahnya adalah pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kita berkawan. Jadi ucapan kita sama kawan kita itu sesuai dengan ucapan, sesuai dengan perbuatan. Itu jujur. Kedua apa? Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ketika kita memberikan informasi kepada kawan, jadi harus sesuai dengan faktanya. Gak boleh kita kurangi, gak boleh kita lebihkan. Kita kurangi pun gak boleh, kita lebihkan gak boleh. Itu makna jujur secara istilah. Yang ketiga apa? Ketegasan dan kemantapan hati. Jadi dalam hati kita itu selalu berkata jujur, selalu berkata benar. Jangan ada di dalam hati kita tersirat bahwa kita ingin membohongi teman kita, ingin membohongi kawan kita. Itu gak boleh. Yang keempat apa?
Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Jadi tidak boleh kita campur adukan antara baik dan antara buruk. Jadi kita kadang-kadang kita campurkan. Baik pun kita campurkan, buruk pun kita campurkan. Akhirnya jujur pun enggak, berbohong pun ada berbohongnya. Berbohongnya pun ada, jujurnya pun ada. Ini nggak boleh. Artinya apa? Yang bohong itu jangan, yang jujurlah harus kita kerjakan atau yang kita amalkan. Ya, ini makna daripada jujur secara istilah. Oleh karena itu bisa kita simpulkan, makna dapat disimpulkan bahwa jujur adalah sikap tulus dalam melaksanakan sesuatu yang dimanfaatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Karena jujur itu ada melalui harta dan ada melalui tanggung jawab. Amanah itu tanggung jawab. Harta itu pun harus kita punya harta. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini dalilnya. Contoh, kita punya uang. Uang yang kita pegang itu bukan hasil kita, bukan hasil dari payah atau uang kita, tapi uang kawan kita. Kita ambil, terus kita masukkan dalam kantong. Datang kawan kita, siapa yang melihat uang saya? Yang lain diam semua, nggak ada. Padahal uang yang ada yang di kantong itu dah uang teman itu namanya kita tidak jujur. Ini masuk daripada. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang siapa yang jujur dan tidak jujur. Walaupun kita berbohong, orang bisa tidak tahu, orang bisa tidak percaya dengan kita, tapi Allah itu melihat. Itu ya. Itu masuk daripada sungguh Allah itu menghadaliti. 1.000 rupiah pun kita curi uang orang lain, itu Allah lihat. Sekecil biji sawi. Karena Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Apa arti Al-Amin? Al-Amin apa artinya? Nah, Nabi dijuluki waktu kecilnya dengan Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Percaya. Jadi Nabi tidak pernah diucapkan karena Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang paling mulia dan jujur, tidak pernah mengucapkan kata dusta sedikit. Jadi orang yang jujur maka bersama Rasulullah nanti di dalam surga. Pakai pertanyaan atau apa tidak? Oke, jadi anak-anak sekalian semuanya, dari penjelasan kita ini tadi ada yang mungkin dipertanyakan. Coba berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya kepada Bapak. Ulangi lagi. Ini saya ingin bertanya kepada Bapak, kenapa setiap manusia harus bersifat jujur? Oke. Ada yang lain? Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah setiap segala hal harus kita jadi jujur? Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama. Apakah setiap manusia harus mempunyai sifat jujur? Ya, betul. Setiap manusia harus mempunyai sifat jujur. Kenapa? Karena jujur itu adalah salah satu perintah daripada Allah. Yang kedua, yaitu adalah salah satu sifat daripada Rasulullah. Sebagai hamba
maka kita selalu berpedoman kepada Rasulullah. Wow. Kemudian, kenapa kita harus jujur? Ya, karena adalah itu salah satu modal hidup. Modal hidup. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tempat kita, kuncinya adalah jujur. Ketika kita jujur itu kita amalkan, maka orang semuanya akan simpatisan sama kita atau sayang kepada kita. Ya. Makanya kita harus bersifat Jujur. paham? Paham, Pak. Yang kedua, Apakah segala hal terus menjadi jujur? ya, apakah segala hal harus jujur? Sesuatu yang baik, itu harus kita keluarkan ataupun kita amalkan, yaitu sifat jujur yang bermanfaat. Ya, karena itu salah satu. Anda akan membuat kelompok. Ya, ada 3 kelompok ya. Kita buat 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seperti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Contoh kejujuran dalam sekolah. Jadi contoh kejujuran di sekolah. Soal gerak ke soal. Menerapkan kejujuran dalam sekolah. Nah, jadi kalau udah siap, ini mewakili daripada kelompok akan satu-satu memberikan hasil daripada diskusinya, menyampaikan daripada hasil diskusinya. Oke, ini kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, coba ke depan dulu kelompok 1. Kelompok 2 depan. Kelompok 3 Terus ini poin sih. Nah, ya. Sini. Mana kelompok 3? Tiga. Kelompok 1 ini baca aja. Oke. Nah, coba kelompok 1 bacakan hasil daripada diskusi. Satu, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tidak menyontek ketika mengerjakan ulangan. Yang ketiga, melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang keempat, berbicara atau menyampaikan yang benar. Yang kelima, mengembalikan barang yang dipinjam. Yang keenam, mengaku bersalah jika melakukan kesalahan. Yang ketujuh, tidak mengarang cerita untuk disampaikan ke teman-teman. Oke, terima kasih. Kasih semangat. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang telah sama-sama mengatakan hasil daripada diskusinya.
ini. Lebih dan kurang, sana kiri wabillahi taufiq wal hidayah.